Tantangan terberat ketika seseorang ingin memutuskan untuk menikah. Bayangkan seorang laki-laki kemudian tidak bisa ereksi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Sahabat, kali ini kita kedatangan lagi bintang-bintang terpopuler di masa saat ini. Ya, ini kalau dulu generasinya milenial, nih kolonial. Ada Abi. Halo. Apa kabar, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Masya Allah. Ada Syukri. Apa kabar? Waalaikumsalam, Kak. Jadi kalau untuk sahabat Jida mungkin tidak aneh lagi dengan dua sosok yang ada di kiri kanan saya karena ini sering sekali berseliweran di beranda-beranda media sosial. Ya, apalagi yang kemarin yang dibuka rambutnya kemudian kalau jawaban Mbak Elsa kayaknya kurang ngibasnya, Kang. Saya bilang kalau ngibas tuh kepalanya bisa lepas. Kekerasan ngibas. Oke. Nyambungin masalah kemarin, kita udah ngobrol-ngobrol tentang seksologi. Ternyata memang ilmu seksologi itu wajib diketahui. Bukan berarti untuk bisa dipraktekkan, tapi wajib diketahui sebagai basic ilmu pengetahuan jenjang untuk mencapai pernikahan. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Ini saya mau dengar nih dari Abi. Bi, cerita dong, Bi, tentang keseharian Abi ini apa aja nih sekarang ini? Keseharian saya bangun tidur. Tidur lagi? Oh, bangun, tidur lagi. Bukan masuk ya? Tidur lagi. Bukan. Gimana? Bangun tidur. Sholat subuh. Masya Allah. Habis. Sholat subuh, habis. Berapa rakaat, Bi, sholat subuh, Bi? 2. Masya Allah. Masih ingat sahabat, khawatir lupa. Lama di Eropa, sholat subuhnya kan siang di Eropa. Tapi itu jogging bentar. Suka jogging ya? Suka. Berapa menit kira-kira kalau jogging pagi? 5 menit. Tapi pengalaman dengan saya waktu ke kaki Gunung Ciremai, 3 menit udah Off. 3 menit off. 3 menit udah off. Terus apa lagi, Bi? Udah itu mandi langsung. Abi ini kantor. apa? Di kantor, di kantor luar biasa ya. Jadi Abi ini seorang pekerja keras. Oh, Mas Syukri apa Mas kegiatan sehari-hari? Ya, bangun tidur subuhan gitu, terus nyiapin bekal atau apa ke kantor. Oh, iya. Kan belum ada yang nyiapin bekal ya, nyiapin sendiri. Mandiri kan. Luar biasa. Tapi kalau melihat Mas Syukri ini, satu yang menarik dari diri Mas Syukri ini, saya tertarik dengan kalungnya. Ini kalung. Kalung emas sing ono gulumu. Kita cek dulu, bunyi nggak asli? Oh, asli. Karena bunyi ya. Ada bunyi. Oke, Mas Syukri, apa sih menurut Mas Syukri tantangan terberat ketika seseorang ingin memutuskan untuk menikah itu apa sebenarnya? Ini kan Mas Syukri bentar lagi mau nikah nih. Ya mungkin kayak munculnya apa ya, Kang, kayak insecure gitu loh, Kang. Kayak apa? Insecure. Bahasa jaksel banget, jaksel banget. Kekinian kan. Insecure, jaksel banget. Iya. Kalau bahasa Nanti kalau bahasa bantu. Itu bagus Bantul ya, bahasa bantul. Bandel banget. Gak kalah, jaksel lawan bantul. Insecure gitu loh, Kang. Kayak apa aku tuh udah pantas gitu loh. Kayak ada ketakutan lah untuk masuk ke jenjang pernikahan, takutnya nanti kayak Nggak sanggup ngasih makan ya. ya kayak gitu. Ngasih makan dedek ayam aja, Mas. Nggak sanggup apa nafkahi. Iya, benar-benar. Nafkah lahir dan batin kan kadang juga masih kurang, belum ada kayak edukasinya masih kurang tentang kayak gitu, persiapan untuk biar istri bisa puas kayak gitu kan, itu perlu itu, Bang. Perlu. Kan denger-denger katanya kalau apa namanya faktor dari perselingkuhan kan bisa saja karena apa? Iya, benar. Salah satunya itu kurang puasnya, kurang kepuasan antara pasangan gitu Iya. sih, Kang. Jadi dari awalnya kalau selingkuh itu ibarat kata termudahnya itu awalnya tukar kata-kata, terakhirnya tukar cairan. Wah, Itu udah bahasa anak
Nah, Jaksel. Asal. Bener dong. Bantul kalau bantul. Kalau Bantul apa? Kalau bahasa Bantul apa? Ya nggak tahu. Jadi sahabat, Abi ini seorang yang low profile banget. Beliau memiliki ya rumahnya tuh minimalis. Saking minimalisnya orang aja nggak bisa masuk. Saking minimalisnya. Orang nggak bisa masuk. Lupa ngasih pintu. Lupa kasih pintu. Jadi tinggalnya di daerah Embantul. Beliau ini tetap bangga dengan Embantulnya itu. Kebantulannya. Kebantulannya ini. Betul. Oke, coba ada yang mau di sharing-sharing pada hari ini? Kita ngobrol-ngobrol santai. Mau tanya nih Kang. Kan kalau pagi itu kadang-kadang si Dede gitu ya, ada yang berdiri lah. Johnny. Junior. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Siapa Wah, sih? pantas hasil karya anak-anak kreatif di Jida ini kurang bagus karena ternyata itu yang menonjol bukan bakat. Tapi itu disebabkan kenapa ya? Oke, nah kalau ngobrolin tentang ereksi itu kita akan balik lagi ke pengertian ereksi. Ereksi berasal dari bahasa Inggris, erection, tegang, keras ya. Nah kemudian apa yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami ereksi? Nah ini perlu dipahami. Banyak orang yang salah pemahaman tentang organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki itu hanya dua. Pertama biji jakar yang memproduksi sperma. Kemudian yang kedua penis. Penis ini bukan otot. Banyak orang pemikiran, oh penis nih bisa digedein gitu. Karena bikinnya otot. Penis itu kumpulan pembuluh darah. Ada dua pembuluh darah besar, kemudian ada hampir sekitar 1.000-2.000 pembuluh darah kecil. Yang ketika pembuluh darah itu terisi penuh oleh darah, maka penis kita akan mengeras. Tapi kalau darahnya nanti nggak terisi di situ, penis kita akan lembek. Nah itu. Kemudian juga ereksi juga dibagi jadi beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama dari ereksi itu seperti peyem. Tahu peyem? Peyem. Singkong yang difermentasi. Nah, itu kan keras tapi begitu ya. Ya. Keras tapi lembek. Keras tapi lembek. Kena deh. Keras tapi masih kenyal. Masih kenyal. Gede tapi lembut. Nah, kemudian tahap keduanya dari peyem tadi, itu tahap keduanya sosis. Sosis ya. Kalau kita lihat sosis ya, dia keras tapi bisa fleksibel. Kemudian tahap ketiganya itu pisang. Pisang dengan cangkang. Wah, keras. Udah mulai keras. Tapi inti daripada inti itu adalah timun. 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 Jadi ada 4 tahapan. Nah, kita tinggal memilih kita ini kategorinya masuk yang mana. Ya, jadi kalau bangun pagi dipegang. Masuknya ukuran yang mana? Apakah kita peyem? Apakah sosis? Karena ini akan berhubungan dengan tadi durasi, dengan kepuasan. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Abi ini, kenapa kalau pagi itu laki-laki kadang suka kaget, tidur sendiri bangun berdua. Nah, itu tadi yang bangun. Johnny itu bangun. Ternyata dalam satu hari 24 jam itu penis kita akan ereksi sebanyak 20 kali. Normalnya 20 kali. Ereksi dengan sendirinya? Dengan sendirinya, dengan atau tanpa rangsangan. Bisa dicoba. Maka kalau kita lihat, sayang hari ini Abi nggak pakai sarung. Biasa Abi pakai sarung. Iya, biasanya. Untuk apa? Membuktikan bahwa 20 kali ereksi. Jadi kita diam aja bisa ereksi. Itu tandanya normal, Bi. Tapi kalau misalnya, tapi saya ragu, Kang, apa benar itu? Boleh dicoba. Dengan catatan tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Karena celana dalam yang ketat ini menghambat aliran darah. Maka mulai sekarang kampanyekan menggunakan celana dalam yang longgar. Jepret. Ya tapi hati-hati. Nanti kalau zaman sekolah nggak pakai celana longgar suruh ke depan. Ternyata lagi kena gesekan ya kan malu kita. Jadi bangunnya penis kita di pagi hari itu disebut dengan istilah morning erection. Morning erection itu sebuah tanda atau simptom menandakan sirkulasi darah kita masih normal. Jadi nanti tuh gitu. Kalau pagi nggak ereksi harus bertanya. Kenapa kamu tidak ereksi? Ya, berarti jadi something wrong. Ditanyakan ya. Perlu ditanyakan. Berarti ada masalah. Kenapa Sama kamu diam. Kamu ngambek ya sama? Jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngantuk-ngantuk aja.
Ya ngambek karena dipakai yang enggak. Jadi intinya itu memang harus betul-betul kita tuh harus menyadari betul Allah menitipkan sebuah organ yang ini luar biasa banget. Andai kata organ ini tidak bisa berfungsi secara baik, maka dunia seisinya ini akan terasa runtuh. Karena apa ya? Bayangkan seorang laki-laki kemudian tidak bisa ereksi, iya, benar. atau bisa ereksi tapi lemah syahwat. Ya, lemah syahwat. Nanti kita akan bahas tentang pemahaman permasalahan seksual mulai dari keluhan-keluhannya ejakulasi dini, kemudian lemah syahwat, disfungsi ereksi. Itu kan sebuah momok banget. Bahkan sampai ke tahap impoten. Bagaimana pembuluh darah yang dirusak oleh beberapa penyakit yang mengakibatkan penis kita tidak bisa ereksi. Jadi normal. Kalau tiba-tiba nggak dirangsang berdiri itu normal. Sehat artinya pembuluh darahnya. Tapi kalau berdiri terus nggak bisa tidur itu juga bahaya. Jadi nggak sehat, bahaya. Berdiri terus Bahaya ya, kemana-mana berdiri repot, ya kan? Ya, kalau orang Papua pakai koteka masih aman lah. Tapi kalau kita kan repot. Apa Abi mau pakai koteka, Abi? Jangan. Nggak cari itu. Masuk Kri. Kalau apa namanya itu Kang? Penis itu kan terbuat dari pembuluh darah. Nah, terus kalau Ahlinya intinya inti core of the core beda mas. Saya menyebutnya sebagai SARS-CoV-2 mas. berarti orang yang bertekanan darah tinggi itu apakah bisa dideteksi kalau joninya itu panjang? Enggak. Tekanan darahnya kan tinggi tuh. Jadi gini. Ini juga ada salah pemahaman ya. Kadang-kadang orang berpikir gini, kalau darah tinggi itu tekanan darahnya itu tinggi, darahnya banyak. Banyak. Pada tekanan darah itu kita hitung dengan rumus namanya sistolik dan diastolik. Sistolik itu tekanan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Diastolik itu dari seluruh tubuh dikembalikan lagi ke jantung. Jadi kalau darah tinggi berarti tekanannya yang tinggi, bukan darahnya yang banyak. Bahkan berpikir ketika darahnya itu banyak, darahnya tinggi, maka penisnya bisa besar lagi gitu. Enggak, ternyata itu berbeda. Tapi kalau yang bisa membuktikan, biasanya ini mitos atau bukan ya, bisa dilihat dari jempol kaki. Kuku itu ya Kang? Ya, dari jempol kaki. Ya, silakan lihat jempol kaki Mas. Jadi enggak ada yang mau lihat jempol. Nyumpetin jempol. Tapi itu mitos. Intinya kalau ukuran orang Indonesia itu normal, itu bisa sekitar 15 cm ya. Bervariatif lah. Diameter itu Kang? Iya. tapi ingat. Ingat, kepuasan seksual itu tidak bisa diukur dengan panjang, Ukuran besar, tidak bisa. Tapi kepuasan seksual itu hanya bisa diukur dengan kebahagiaan, ketenangan, di mana kalau kebahagiaan dan ketenangan itu tercipta, maka surga nampak depan mata. Oke, terima kasih Abi, Mas Syukri, perbincangan yang luar biasa. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.